sore teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fritz Gerald dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis NIM 2221037 dari Universitas Kristen Wirowacana Sumber. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Yang pertama, strategi dasar pembangunan pertanian. Sejak tahun 2000, Kementerian Pertanian telah menetapkan bahwa strategi dasar pembangunan pertanian Indonesia ialah membangun usaha dan sistem agribisnis yang berkerakyatan, berdaya saing, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Pembangunan pertanian Indonesia terutama ditujukan pada kegiatan usaha tani. Usaha tani dalam hal ini ialah usaha pertanian rumah tangga skala kecil yang mendominasi usaha pertanian Indonesia. Usaha berkelanjutan adalah usaha tani yang memiliki prinsip praktek pertanian berkelanjutan. Gerakan global pertanian berkelanjutan. Konsep dasar pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelum yang terfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Sustainable agriculture. Definisi pembangunan berkelanjutan termasuk pertanian berkelanjutan yang diterima secara luas ialah yang mampu bertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dan perkataan lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada 3 dimensi berkelanjutan, yaitu berkelanjutan usaha ekonomi, berkelanjutan kehidupan sosial manusia, berkelanjutan ekologi alam atau 3P. Penjelasan konsep 3P. 1. Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produksi yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah, termasuk laba dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Kedua, dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, termasuk terjaganya konflik sosial, preservasi keragaman budaya dan modal sosial kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. 3. Dimensi lingkungan alam menetapkan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan material alam, termasuk di dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati dan daya lentur biologis, sumber daya genetik, sumber daya tanah, air, dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Penekanan di lingkungan pada preservasi daya lentur dan dinamika ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan, bukan pada konservasi suatu kondisi ideal statis yang mustahil dapat diwujudkan. 2 skenario dalam perspektif dinamis, yaitu yang pertama, skenario malapetaka atau doom skenario yang berawal dari kemiskinan, kemudian rawan pangan, kemudian krisis sosial, kemudian degradasi SDA dan lingkungan, kemudian resesi ekonomi dan kembali lagi kemiskinan. Yang kedua, skenario keemasan atau golden state skenario yang berawal dari kesejahteraan sosial, kemudian kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kembali lagi ke kesejahteraan sosial. Implikasi pada manajemen usaha dan kebijakan pembangunan agribisnis. Yang pertama, pertanian berkelanjutan telah menjadi dasar penyusunan protokol, aturan pelaksanaan, atau standar prosedur operasi praktek pertanian yang baik atau Good Agriculture Practice atau yang disingkat GAP. GAP yang pada dasarnya ialah operasionalisasi dari pertanian berkelanjutan juga merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Usaha agribisnis yang terbukti memenuhi standar GAP akan mampu mengalahkan perusahaan persaingan yang tidak memenuhi standar GAP.
Agar dapat dipercaya secara internasional, maka perusahaan harus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga independen bereputasi internasional yang biasa disebut Ecolabel. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu pembangunan pertanian berwawasan agribisnis yang berkelanjutan dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah perlu dihela oleh sumber daya modal, sumber daya manusia yang handal, dan pengembangan potensi teknologi secara dinamis. Dalam perumusan perencanaan dan implementasi perlu dipahami profil dan dinamika ekonomi pedesaan, konsepsi dan strategi pengembangannya, dan kebijaksanaan pendukung secara komprehensif dalam operasionalisasi di lapangan. Fokus pembangunan nasional pada sektor agribisnis dinilai sejalan dengan struktur perekonomian saat ini dan diyakini akan mampu memacu pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Demikian hasil presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.